Ayo dibaca bareng-bareng. Awalam yarol insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Nah, teruskan. Wa darabalana makalam wa nasiya khalqa qala ma yuhyi roma wa yuhyi kul yuhyi alladhi ansha'a awwal marrah wa huwa kulli khalqin alim. Jadi singkat cerita gini, Wa'il bin As itu orang kafir, ngambil tulang belulang yang sudah membiru. Apa? Sudah apa? Membiru. Yang kata Rasulullah nanti semua manusia dibangkit. Terus tulang yang sudah membiru itu diremes-remes gini. Diremes-remes gini terus disawurkan ke wajahnya Nabi. Apa seperti ini Muhammad nanti bisa jadi manusia lagi, bisa bangkit lagi, padahal sudah jadi tulang belulang yang ketika saya remas saja jadi hancur kayak debu. Terus Allah bilang, awalam yarol insan, bagaimana mungkin manusia yang dulu saya ciptakan dari mani kemudian sekarang jadi ahli debat yang nggak mutu, yaitu kayak tadi siapa tadi yang bilang Asbin Wais. Terus kata Allah mengingatkan, awalam yarol insanu anna khalaqna, terusannya apa? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Manusia kok tidak ingat ketika jadi mani itu, kira-kira orang kafir seluruh dunia dan belum pernah terjadi kalau mani jadi manusia. Tambah lagi, andai kan belum pernah mani itu jadi manusia. Kemudian saya bilang, mani ini loh nanti bisa jadi manusia yang bisa ke Korea kemana. Orang percaya enggak? Tidak. Tapi kenapa percaya? Karena nyatanya terjadi. Dan ketika terjadi, manusia memberi kontribusi apa enggak? Enggak kan, murni takdirnya Allah. Nah, karena Allah bisa membuktikan mani jadi manusia, maka Allah pula yang akan mampu dan pasti mampu mengembalikan lemah tanah yang sudah tadi dari tulang belulang manusia menjadi manusia lagi. Ketika misalnya kumis dicukur tumbuh lagi, jenggot dicukur, manusia mengatakan mungkin karena apa? Karena terjadi. Tapi apa ikut menciptakan? Tidak. Misalnya orang yang ganteng-ganteng nggak mau jenggotan, tetap saja kalau cowok jenggot. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya di dunia itu hanya disuruh ikrar, disuruh ngakui, disuruh bersaksi. Makanya ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Bisanya kita hanya bersaksi, saya bersaksi. Karena kita tidak bisa menciptakan, bisanya hanya saya bersaksi. Paham ya? Makanya dilatih apa tadi? Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwal marrah. Jadi kalau sampean ingin iman secara benar gimana? Bayangkan pertama kali manusia diciptakan. Misalnya dari bumi masa jadi manusia lagi, kan tulang belulang sudah jadi bumi. Memangnya Nabi Adam diciptakan dari apa coba? Dari bumi. Itu Allah mampu. Dan uniknya lagi, saya sering kalau ngaji di Jogja, Nabi Adam itu makhluk paling komplit. Coba kalau ada orang nggak percaya hari kebangkitan, itu saking gobloknya orang. Menurut saya hari kebangkitan itu masih seru manusia yang sekarang, yang kayak sampean-sampean. Loh kok enggak gimana? Hari kebangkitan kan materinya sudah ada, saya ulang lagi materinya. Seperti gen sampean kan sudah ada, DNA sampean ada, DNA Sragen, Tuban, Boyolali, Mataram, macam-macam. Materi kita meskipun ditanam di tanah kan materinya sudah ada, portofolionya sudah ada, sistemnya sudah ada, DNA-nya sudah ada. Panitia malaikat yang bikin lebih gampang. Tapi zaman Allah menciptakan Nabi Adam, semua gen anak turun Nabi Adam itu ada di dia sampai hari kiamat. Allah harus bikin sistem di tubuh Nabi Adam, sistem cadangan atau mani atau apalah istilahnya, yang nanti itu cukup sampai kiamat. Coba susahnya kayak apa? Artinya di Nabi Adam kan diciptakan satu sistem di punggungnya, kemudian sistem itu dipersiapkan untuk sampai kiamat. Lebih sulit ya? Nabi Adam satu orang, dia kawin, kemudian jadi Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, kawin lagi itu sampai jadi orang kayak sampean. Itu dulu dari master yang bernama siapa? Ya. Coba nitipkan tubuh sampean tok, ini harus dibikin keriting, pesek, punya jantung. Dititipkan di satu zigot atau di satu sel yang kecil sekali. Padahal sel yang kecil sekali ini nanti jadi manusia yang polanya seperti ini. Dan ketika sampean misalnya calon punya anak 5, berarti ada anak 5 yang di punggung sampean. Dan
Ini disiapkan sel yang jadi anak sampai 5. 5 ini per sel disiapkan ada matanya, ada kupingnya, semuanya lengkap. Ada organ dalamnya, ada organ luarnya, ada organ yang tumbuh terus kayak kuku, kayak apa, jenggot, macam-macam. Kenapa itu enggak kita akui sebagai reputasi Allah kalau Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu melakukan apa saja. Terus kenapa kita menyoal hanya karena orang sudah mati, kemudian kita menyoal bagaimana mungkin ini bangkit kembali. Lah kamu lahir dari mani, dari tanah, kok tidak kamu ingkari? Harusnya pengingkar-pengingkar itu juga mengatakan wujud ini khayal belaka, karena hakikatnya nggak mungkin. Ya kan? Kan sama-sama nggak mungkin kalau dalam ukuran otak manusia. Karena sering terjadi dan terlihat, mereka mengatakan mungkin. Tapi ketika mengatakan mungkin, manusia pun tidak ikut menciptakan. Itu makanya Allah mengingatkan qul yuhyihallazi ansha'aha wa lam yara. Kalau Allah dari awal mampu menciptakan mani jadi manusia, ya nanti Allah pula yang mampu menciptakan tulang belulang jadi manusia lagi. Jadi saya mohon sekali tauhidnya dijaga. Nah, logika seperti ini tuh arafahul aql. Misalnya Hyundai atau Kia atau Mercy bisa bikin mobil mewah dengan sistem yang canggih. Gara mobil itu tabrakan riak, kamu bilang wah ini pabriknya tidak bisa mengembalikan lagi. Itu aneh nggak pikiran seperti itu? Kalau pabrik sudah canggih, masa kecelakaan terus dibilang nggak mampu mengembalikan lagi, kan jadi aneh kan? Mau bikin yang sedetail itu bisa, apalagi ini tinggal ngencengkan lagi kan gitu kira-kira. Kan lebih karena kalau sudah kamu sifat wah pabrik ini hebat bisa bikin mobil yang canggih, tentu akan mudah mereparasi kalau ada kerusakan. Sama, Allah mudah saja mereparasi Anda setelah kematian. Bahkan nanti setelah Anda masuk surga direparasi ulang. Hidupmu ditata lagi, semua wajah kamu ditata lagi. Makanya teman saya kalau guyon gini, Gus Pak tahu nggak kenapa para nabi itu ganteng-ganteng? Kenapa? Ini teman saya agak beli. Kenapa? Karena Allah nggak ingin capek-capek. Kalau Nabi jelek, Nabi kan pasti ahli surga. Nakanya kelamaan. Ahli surga kan harus ganteng. Karena Nabi itu pasti masuk surga. Sudah didesain ganteng sekali. Surga yang rubahnya tidak banyak. Tapi kalau orang beli-beli pada musalah, keriting muda, nomor. Urip bisa ngeramein itu. Itu nanti kalau jadi orang soleh itu ngerenovasinya agak sulit. Tapi kalau masuk neraka kan gampangnya cepet gitu. Tapi dah semua orang berhak soleh, gampang saja kalau orang renovasi mereparasi ya kun kayak keritingnya jadi bagus, pendeknya ditinggikan, peseknya ditata semua. Kalau ditata peseknya kok jadi bangkit, wajahnya tetap gitu kan malah kayak Pinocchio jadi tetap ditata. Jadi ini penting ngaji tauhid ya, saya ulang lagi ya, Islam itu datang dengan apa? Amar ma'ruf, yang namanya mungkar itu